Ada pandangan dari Kanda Yunafri selaku mantan Ketua Ombudsman Sumatera Barat, mungkin masih bergabung. Ya. Oke, silakan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat SKB itu dari sisi hukum itu tidak perlu kita ikuti dan kita abaikan saja, sebab itu produk yang gagal. Mengapa gagal? SKB yang dibuat itu dengan emosional dan itu penuh dengan melanggar maladministrasi. Ya, sebab melanggar aturan-aturan isinya Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, Ombudsman Pusat kita minta untuk turun mengevaluasi kembali SKB ini, dan ini tidak bisa kita serahkan di daerah. Nah, fokus kita jangan SKB-nya. Nanti kita tinggal pada misi-misi lainnya. Ini hanya mengacau kita saja. Tinggalkan fokus itu. Biarlah itu diurus oleh Ombudsman. Tolong Ombudsman Sumatera Barat berkoordinasi dengan pusat, selesaikan oleh pusat gitu. Nah, akhirnya apa? Kita tidak ada kembali tenang semula. Nah, ini kan pengacauan ketidakmampuan pusat untuk mengamankan Sumatera Barat dan mereka masuk dari sisi ini. Dan mereka cemburu sebab kita aman di sini, kita tentram di sini, dan kita sangat tidak ada radikal, tidak ada intoleran, dan mereka berpersepsi itu. Saya melihat itu. Jadi sisi ini yang perlu saya tanamkan sebagai mantan ketua Ombudsman, melihat cacat hadirnya SKB ini dan perlu segera dievaluasi dan dicabut oleh pemerintah. Menteri Pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih pandangannya Kanda Yunafri yang sangat tegas gitu ya, menyatakan bahwa SKB ini tidak usah ditanggapi gitu ya. Pandangan yang cukup tegas. Selanjutnya mungkin ada pandangan dari Ketua Umum PWPII Sumatera Barat, Taufikul Hakim, ada bergabung? Mungkin selaku organisasi pelajar, adakah langkah-langkah strategis ini yang dilakukan oleh PII gitu ya, dalam merespon SKB 3 Menteri ini? Oke, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Kanda dan Dinda semuanya? Oke, ya, silakan. Baik, mungkin tadi dari sisi yang dijelaskan oleh beberapa komentar sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya SKB 3 Menteri ini dikeluarkan oleh Menteri Agama, Dalam Negeri, dan juga Menteri Pendidikan ini sangat lemah, baik dari sisi perspektif prosedural hukum maupun dari sisi substansinya. Nah, mungkin mau sedikit menambahkan dahulu sebelum lebih ke respon. Akhir-akhir ini tuh memang SKB itu menjadi suatu bentuk pilihan solusi yang menarik bagi para pejabat-pejabat tata usaha negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Bisa kita lihat dari beberapa waktu yang lalu dikeluarkan SKB 11 kementerian tentang portal aduan ASN terkait radikalisme. Lalu juga ada SKB terkait pembubaran FPI. Dan sekarang juga ada SKB mengenai kekhususan soal atribut keagamaan ini. Nah, beberapa hal yang kami lakukan ini, pertama, mencoba menghimpun, insya Allah besok kami itu diskusi dengan 3 organisasi eksternal luar dari bidang pendidikan dan kebudayaan juga, yaitu ada Badko HMI Sumbar, terus ada IMM Provinsi Sumbar, IPM-nya, dan juga dari perwakilan NU, serta dengan BEM UMSD, lalu BEM UNAN, dan juga BEM UIN Membonjol, yang membahas terkait sikap soal esensi dari SKB 3 Menteri ini, yang sudah jelas circle-nya itu terjadi karena puncak gunung es, kasusnya yang katanya ada di Sumatera Barat, di SMK tersebut. Jadi berdasarkan beberapa gambaran yang didapatkan dalam diskusi ini pun, kami melihat respon yang perlu kita berikan terkait SKB 3 Menteri ini. Pertama, menelaah irisan permasalahan yang terjadi. Kan kasus yang terjadi permasalahannya adalah pemaksaan pemakaian atribut khusus
urusan agama bagi yang beragama lain. Seharusnya esensi yang dikeluarkan dalam SKB 3 Menteri itu hanya mengatur atau mengakomodir terkait tidak boleh memaksa atribut agama kepada yang beragama lain. Tapi yang keluar dari dalam SKB 3 Menteri ini malah secara keseluruhan tidak boleh lagi memformalkan atau menormakan untuk bisa menormalkan atribut keagamaan bagi agama yang bersangkutan malahan. Maka dari itu sikap terkait SKB 3 Menteri terkait atribut agama ini kami ini sangat mencoba mensterilkan pendidikan terlepas tangan terhadap aspek keagamaan yang itu seharusnya memang diakomodir oleh pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar bahwasanya pendidikan itu untuk menghasilkan manusia yang bertakwa dan bertuhan yang Maha Esa. Artinya pendidikan mengakomodir segala bentuk dan upaya agar setiap umat beragama itu untuk bisa menjalankan syariatnya secara penuh. Difasilitasi itu dan malah dilepaskan saja. Mungkin itu sedikit Bang oleh Oke, terima kasih atas tanggapannya Taufik selaku Ketua Umum PWPI Sumbar. Berarti ada 3 penanggap tadi, pertama dari Kandaran di Mukhariman selaku mantan Ketua Umum PBPI, lalu ada dari Kanda Yunafri selaku mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, lalu ada tanggapan dari Taufikul Hakim selaku Ketua Umum PWPI Sumatera Barat. Lalu ada juga pertanyaan melalui forum chat tadi mengatakan bahwa seandainya misalnya SKB ini berlaku gitu ya, apakah masih ada peluang atau payung hukum gitu ya kita mewajibkan anak-anak kita untuk berjilbab dalam proses pendidikan di sekolah gitu. Nah itu mungkin bisa ditanggapi oleh narasumber kita tadi. Mungkin kita persilakan kepada Bapak Suendra MPD dari Dinas Pendidikan. Ada 3 penanggap dan juga ada 1 penanya yang kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan masih bergabung ini. Ya, terima kasih Pak Rangga. Kita ikuti ini karena ini penting ini kan. Ya. Jadi memang tadi sudah banyak sekali saya lihat masukan-masukan. Rata-rata kita tidak mempertanyakan nih Pak Rangga, justru mengkritisi kan begitu. Mengkritisi tujuan kita itu adalah supaya aturan-aturan tersebut yang dibuat oleh pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik dan kita di pemerintah dan tingkat ketuanya tidak dalam tahap penolakan, tapi bagaimana kita bisa mengkritisi dan tidak melanggar apa-apa yang sudah kita laksanakan selama ini diberikan di Sumatera Barat gitu. Jadi intinya adalah Pak Rangga itu saya lihat itu memang tidak ada pertanyaan bagi kita, cuman kita berterima kasih nih Pak Rangga karena kepedulian itu saya lihat mulai dari nenek mama, alim ulama, cadik pandai sampai kepada anak muda tadi kan di topik itu bagus sekali pemaparannya tadi terkait bagaimana langkah-langkah strategi yang akan dilakukannya untuk mengkritisi SKB 4 Menteri tadi. Jadi kembali kita kepada prinsip awal Pak Rangga dan teman-teman Bapak Ibu semua, bahwa kita di dinas pendidikan tentu tidak akan serta-merta tidak buru, karena kita sesuai dengan inti dari SKB 4 Menteri itu kita diberi kesempatan 30 hari nih Pak Rangga untuk meresponnya gitu. Untuk merespon ini tentu kita perlu pemikiran yang jernih, perlu langkah-langkah yang strategis, dan tentu kita ingin juga menyikapinya sesuai aturan yang berlaku. Karena memang selain daripada SKB 4 Menteri ini juga kita harus memperdomani ada Undang-Undang Sisdiknas, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Kita tidak tahu juga, ini ada pertanyaan juga nanti kepada Pak Menteri kita, apakah SKB 4 Menteri ini otomatis yang Permendik 45 2015 seperti apa posisinya kan begitu. Nah, kemudian kita juga di Satuan Pendidikan sekarang di Dinas Pendidikan lagi sedang bekerja keras cepat untuk menganalisa kembali aturan-aturan yang ada di sekolah, karena itu amanat dari pertemuan kita dengan Ombudsman, pertemuan dengan Komnas HAM, pertemuan juga dengan DPRD kita,
Buya Maiskus Nasir yang waktu menyampaikan kepada kita, coba revisi kembali aturan itu. Ini sedang berlangsung nih Pak Rangga, dan kita berjanji dengan Ombudsman itu tanggal 17 insya Allah nanti itu aturan itu kita akan laporkan dan kita dapat koordinasikan betul. Nah, SKB 4 Menteri ini berada di pihak yang berikutnya, tentu kita juga akan berpikir lagi bagaimana bentuk mengaktualisasikan SKB 4 Menteri ini. Tentu kita harus sesuai arahan dulu dari Bapak Gubernur dan juga pihak-pihak terkait lainnya begitu. Jadi begitu responnya Pak Rangga. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Swendra atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin kita minta kepada Buya Maigus, mudah-mudahan masih bergabung. Ya, masih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya mengikuti dan menarik sekali karena dalam diskusi ini cukup banyak memberikan pengayaan dalam rangka menyikapi SKB Menteri ini. Tentu Pak Swendra yang hari ini mewakili Kepala Dinas, menurut saya ada 3 catatan penting, Pak. Yang pertama, karena ada waktu 30 hari, maka waktu yang 30 hari ini harus bisa dimanfaatkan secara efektif, sehingga apa yang sudah menjadi komitmen, yang menjadi aturan, dan sesuatu yang sudah menjadi bahagian dalam dunia pendidikan kita di Sumatera Barat, di ranah Minang ini, tidak perlu ada perubahan, tidak perlu ada semacam penggantian, tetapi ini bisa saja tetap berlanjut. Bagi yang Islam, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dengan berbusana secara Islami, apalagi dalam konteks kemaslahatan untuk menyelamatkan anak cucu kita ke depannya. Kemudian yang kedua, yang tidak beragama Islam, silahkan menjalankan aturan-aturan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Karena prinsipnya adalah pendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tentu sesuai dengan agama masing-masing. Lalu yang berkaitan untuk itu yang kedua adalah sebagaimana kesepakatan kita Komisi 5 dengan Dinas Pendidikan, karena seperti yang Pak Kepala Dinas Swendra juga sampaikan bahwa sebetulnya karena suasana saja, karena suasana nyaman, sehingga tidak tahu juga kalau anak-anak non-muslim itu memakai jilbab, karena tidak ada semacam protes, tidak ada semacam kegaduhan dan segala macam, sehingga ada kealpaan untuk melakukan revisi. Ya, sekarang kita revisi dan itu disampaikan kepada Menteri bahwa tidak ada lagi tata tertib yang ada di sekolah, tidak ada aturan-aturan sebetulnya yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dikhawatirkan itu malah seperti yang dibilang oleh Pak Yun, ini SKB ini yang membawa masalah gitu. SKB itu yang membawa masalah. Nah, sekarang untuk itu yang kedua mungkin kita perlu dukungan dari pakar hukum. Kita mungkin juga minta bantuan dari UNAM dengan fakultas hukumnya, dengan ahli hukum tata negaranya, apa yang harus kita lakukan. Tentu seperti yang dibilang oleh Pak Swendra bahwa Dinas Pendidikan Provinsi sebagai perwakilan pusat di daerah, tentu secara hierarkinya harus penerapan. Supaya ini tidak menimbulkan masalah bagi dinas, kita perlu juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Apakah itu dukungan moral seperti Ormas Islam, ya, kemudian Majelis Ulama, dan berbagai lembaga lainnya. Lalu dari segi pelaksanaan aturan kita juga bisa berharap seperti yang bilang oleh Pak Yun, ini bagaimana Ombudsman segera melakukan upaya sehingga tidak ada yang menghadapi persoalan atau tidak ada korban yang dirugikan dengan SKB 3 Menteri ini. Sehingga ini perlu langkah-langkah konkret. Sehingga sebelum 30 hari itu sudah ada sikap kita.
Jadi mungkin kita perlu proaktif, Pak Swindra, perlu proaktif karena secara teknis perundang-undangan nanti yang jadi apa kan adalah dinas pendidikan. Nah, supaya dinas pendidikan tidak menghadapi problem, tidak menghadapi persoalan, maka kita perlu memberi dukungan dari lembaga-lembaga hukum, apakah secara akademisi dari Fakultas Hukum, tidak hanya UNAN, tapi banyak sekali ada Bung Hatta dan fakultas hukum lainnya. Kita harapkan dukungan. Kemudian dari Ormas Islam, kita sudah melihat bagaimana komitmen Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Buya Gus Rizal, bagaimana dia melihat, bagaimana dia meresponnya. Saya kira ya dinas pendidikan tidak jalan sendiri, tetapi tinggal lagi bagaimana dalam waktu 30 hari ke depan atau 25 hari ke depan, ini bisa segera ditindaklanjuti. Dan terima kasih sekali mendapat pengayaan hari ini dari berbagai tokoh-tokoh PII yang memberikan pencerahan-pencerahan, dan saya melihat tidak satu pun di antara kita ini yang melihat SKB itu positif. Tapi SKB itu semuanya kita lihat ada sesuatu yang negatif, yang membawa masalah, dan menimbulkan kerancuan cara berpikirnya. Nah, oleh sebab itu kita berdoa, kita berupaya melalui pimpinan pusat, apakah Majelis Ulama, apakah Ombudsman, atau institusi-institusi lembaga pendidikan untuk segera bergerak bersama supaya sebelum 30 hari SKB itu sudah bisa dibatalkan kembali. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Buya atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Yunus Rahman. Ya, terima kasih Bung Rengga. Salam hormat Pak Yunafri, mantan atasan. Makin muda dan tampan Pak Yun. Apa ya? Kalau terkait temuan saya belum bisa menyampaikan. Saya mendorong mungkin adanya tindak lanjut dari pertemuan kita ini, Bang Rengga. Harapan saya itu karena PI, KB yang telah, ini saya sedikit memprovokasi forum ya. Forum silahkan laporkan ke pusat. Nanti ada Pak Adel sudah paham sekali tuh Bung Rengga untuk bagaimana cara melapor ke Ombudsman Pusat. Saya menyarankan atau memprovokasi lah ya, memprovokasi, dan Pak Yun juga seorang advokat, mungkin Pak Yun bisa mendampingi nanti untuk pelaporan ke Ombudsman Pusat. Harapan saya juga seperti itu. Kami di daerah masih bekerja, mohon bantuan dari Bapak Ibu juga, masukan apapun yang akan kami terima dengan lapang dada. Kami menunggu apakah itu di kantor nanti masukan-masukan baiknya terkait pemeriksaan yang sedang kami lakukan. Dan ini masih running, kami melakukan agak maraton, dan saya nggak tahu juga kenapa saya sampai ditunjuk perintah tugas oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan ini. Sudah saya bikin rencana kegiatannya, dan target saya memang bulan ini sudah menghasilkan laporan akhir hasil pemeriksaan terkait permasalahan di SMK Negeri 2 Padang ini. Lalu apalagi tadi ya, dan menarik juga mungkin kita uji Pak Yun, di pusat sedang ada pergantian pimpinan juga ini, periode terakhir kalau saya nggak salah itu di tanggal berapa ya, 16 Februari itu ada pergantian pimpinan baru. Saya memprovokasi lagi Pak Yun nih, Pak Rengga, kalau memang merasa dirugikan, itu bisa, atau dari kami nanti kami akan meneruskan ke Ombudsman Pusat terkait SKB ini. Apa ya, SKB ini ya, kalau memang masyarakat ada yang dirugikan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, ya Ombudsman lah salah satu sarana untuk melapornya tadi. Dan kami akan senang hati menerima apapun laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Itu Bung Rengga yang bisa saya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Pak Yunus Rahman dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat yang mencoba memprovokasi forum ini, bagaimana PI mungkin melalui pengurus wilayah PI Sumbar mencoba untuk melaporkan gitu ya
SKB 3 Menteri ini ke Ombudsman Pusat gitu ya, ataupun melalui keluarga besar PII Sumatera Barat gitu ya. Mungkin itu jawaban-jawaban dan pemaparan dari narasumber. Karena sepertinya mempertimbangkan waktu, mungkin kita masuk ke sesi closing statement dari masing-masing narasumber. Gitu. Mungkin kita minta pertama kepada Bapak Suendra dari Dignas Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih, Bu Rengga. Pertama sekali barangkali kita mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan para pelaku pendidikan di Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan itu ada di pemerintah provinsi, yaitu setingkat SMA, SMK, dan SLB. Dan pada tahun ini akan teruji kewenangan itu, Bung Rangga, bahwa dengan adanya permasalahan di SMK 2 bagi kita semua, dan tidak saja barangkali oleh di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tapi warga Minang seluruhnya, baik yang ada di kampung maupun di perantauan, dimanapun berada, bahwa apa yang sudah kita laksanakan selama ini kita merasa nyaman-nyaman saja, bahwa masyarakat siapapun yang ada di dalam Minang aman-aman saja, tidak ada masalah. Termasuk juga warga Minang sendiri yang dimanapun dia berada, tidak saja barangkali di Indonesia, dimanapun di belahan dunia sentralnya masyarakat Minang ada, mereka sangat toleransi. Dengan toleransi itulah mereka bisa berbaur dengan jiwa dagangnya, dengan jiwa yang luar biasa, dengan 3 hal yang mereka bawa, yaitu kecadiak pandaiannya, kemudian keagamaan yang kuat, kemudian dengan budaya yang tertanam di jiwa dan raganya. Dengan berikut mereka tidak saja sukses dengan kegiatannya, tapi juga mampu mempengaruhi warga lain untuk cara yang lebih bagus gitu. Nah, sekarang kita teruji di Sumatera Barat bahwa hanya ada segelintir permasalahan miskomunikasi antara siswa dan guru di SMK 2. Justru ini menjadi bom waktu yang meletup di tingkat nasional dan internasional, dan pemerintah pusat pun sudah mengambil kebijakan dengan SKB 4 menterinya. Sementara kita di Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, juga dengan DPR RI sesuai arahan Bapak Gubernur. Dan juga kita koordinasi terus dengan pihak kementerian bahwa pada hari ini kita sedang bekerja. Kita sedang bekerja sesuai arahan yang ada oleh kementerian, juga oleh DPRD, Pak Gubernur, juga dengan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk dengan pendeta sekalipun. Kita bekerja sesuai aturan secepat mungkin, selugas mungkin, dan setepat mungkin pun gitu. Sehingga kita langkah-langkah strategi yang kita buat itu, kita tidak mau mencederai pendidikan di Sumatera Barat yang sudah tidak laku ada hujan dan lakang di paneh. Kemudian kita adat bacini syarat bacini kita bula, dan dengan filosofi alam takabang jadi guru, itu sudah menjadi apa kita. Namun sekarang dia teruji, tentu kita mohon kepada para pihak, dan juga kegiatan malam ini bagi kita sangat besar itu, Bung Rangga, pencerahannya. Banyak masukan-masukan yang kita dapatkan, dan itu bagi kita sangat catatan yang luar biasa untuk mengambil sikap selama 30 hari ke depan gitu. Nah, terkait permasalahan yang tadi SMK 2 dia akan berlanjut dengan tim yang ada. Tim investigasi sudah berjalan dengan baik, sudah melaporkan, dan kita sudah laporkan kepada Pak Gubernur, dan hari ini juga lagi bekerja pihak inspektorat di SMK 2 itu mencari pokok permasalahannya. Juga Ombudsman pun lagi bekerja di SMK 2. Mudah-mudahan nanti apa permasalahan-permasalahan terjadi itu akan kita coba sikapi sesuai aturan gitu. Kemudian kita juga berharap kepada Bapak Ibu semua yang ada di webinar ini, jangan bosan-bosan memberikan masukan kepada kami, apakah langsung dengan Pak Kepala Dinas, atau juga langsung kita ada acara pertemuan di organisasi kantor. Dan kita seperti saran Buya Pak Ibu Nasir tadi, kita akan coba minta advance ke perguruan tinggi, apakah itu UNAN, apakah Buang Atas, siapapun yang ada. Dan kita berharap tokoh-tokoh hebat masyarakat Minangkabau itu terbangun pada hari ini. Mari kita satukan langkah, satukan sikap untuk menyelamatkan generasi kita di Sumatera Barat ini gitu. Barangkali kita dalam posisi tidak menolak aturan itu, tapi mencoba bagaimana menyikapi secara arif gitu. Mungkin begitu dari kami, dan pesan kepada bapak-bapak kita, teman-teman kepala sekolah, kepala cabang pengawas, terus saja bekerja, terus saja melaksanakan kita pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Jangan ada jangan ada keraguan, dan jangan lupa mengambil sikap langkah-langkah yang tidak menguntungkan kita begitu.
apapun nanti pertanyaan-pertanyaan, apapun permasalahan-permasalahan yang tadi di sekolah, hendaknya segera cepat dikoordinasikan, disampaikan pada kita melalui pengawas kita, melalui cabang dinas dan ataupun langsung ke pihak provinsi. Jadi jangan melapor kemana-mana, termasuk ini pengalaman besar kita nih Bung Rangga. Ternyata kalau mengadu ke medsos itu luar biasa hasilnya begitu, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Tapi bagusnya mengadu kepada tatanan yang sudah ada, mekanisme yang sudah ada, insya Allah saya rasa sebesar apapun masalah itu akan dapat kita selesaikan dengan baik. Barangkali itu dari kami Bung Rangga atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, juga atas nama Bapak Kepala, mohon maaf pada Bung Rangga dan teman-teman penggiat acara ini. Terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan bagi kita, akan menjadi literasi terbaik bagi kita untuk mengambil kebijakan yang ke depan. Demikian saja, mohon maaf kami juga sebagai wakil Pak Pena tentu tidak sebagus beliau ya, karena ini yang hadir ini saya lihat pemuka tokoh masyarakat juga, maka saya mohon maaf ketika ada perkataan, ada sikap-sikap yang tidak pas, sehingga ke depan barangkali perlu kita laksanakan acara-acara seperti ini untuk melibatkan kita semua sehingga sikap yang jelas dan tegas bisa kita laksanakan ke depan. Terima kasih Bung Rangga dan teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhendra selaku Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang sudah memaparkan bagaimana langkah dan sikap dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat gitu ya. Selanjutnya kita minta closing statement dari Buya Maigus Nasir. Kepada Buya kita persilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, dari sejak kasus SMK Negeri 2 ini muncul, sebetulnya berbagai kalangan telah mendiskusikan. Dan apalagi sejak SKB keluar, hampir setiap hari menjadi perhatian yang luar biasa. Dari diskusi-diskusi tersebut, termasuk diskusi pada malam hari ini, hampir semua kita dari berbagai latar belakang, termasuk kajian secara perspektif hukum, SKB itu kalau tidak terlalu ekstrim, kita mengatakan cacat dan batal demi hukum. Karena SKB itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, kita melihat kearifan kita orang Minang, kok apa istilahnya, pahit tidak langsung diludahkan, kok manis tidak langsung ditelan, tapi ada semacam rasa, semacam apa namanya, akhlaknya orang Minang. Nah, justru itu kita perlu mengklarifikasi. Jadi karena ini akarnya itu dari SMK Negeri 2, akarnya itu dari kita Sumatera Barat, maka ini perlu kita klarifikasi dari gubernur, dinas pendidikan, dan elemen-elemen lainnya yang terkait, termasuk dari lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga pendidikan sendiri, untuk menjelaskan kepada 3 menteri yang mengeluarkan SKB itu. Sehingga kalau perlu, tidak perlu kita berurusan ke PT UN, tidak perlu kita berurusan ke Mahkamah Konstitusi, tapi saya yakin ketika kita berikan penjelasan, kalau tidak pencerahan, ya kalau pencerahan nanti tersinggung pula mereka, tapi semacam penjelasan dan klarifikasi, mudah-mudahan Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri menyadari ini sesuatu yang kurang pas atau yang kurang benar sehingga ini bisa dicabut. Artinya apa? Azas musyawarah, azas kebersamaan harus dibangun. Untuk itu yang terakhir, kepada PII, saya setuju karena ini sudah dimulai di Sumatera Barat dan menyebar ke seluruh Indonesia, maka mudah-mudahan PII menjadi pelopor untuk penyelamatan nilai-nilai agama terhadap pemeluknya. Karena PII memiliki semacam basis dan basic sebagai pelajar Islam. Nah, tentu ini akan memberikan pengaruh dan moral yang luar biasa, sehingga ini menjadi perjuangan. Mudah-mudahan akan bisa didorong dan didukung oleh elemen-elemen pelajar dan institusi organisasi lainnya semacam PII itu. Untuk itu saya setuju, jangan berhenti sampai di sini.
hingga persoalan SKB ini bisa diselesaikan. Selamat dan apresiasi buat PII. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa pada malam hari ini. Menjadi diskusi nasional. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan segera menyelesaikan persoalan yang tidak lagi larut-larut. Tapi mari kita kembali ke dunia pendidikan. Mari kita perhatikan anak-anak kita yang sudah 1 tahun belajarnya amburadul karena persoalan COVID-19. Maka PII menjadi benteng hari ini. Saya berikan apresiasi luar biasa, Adinda. Mudah-mudahan akan dilanjutkan sampai ke tingkat nasional. Terima kasih, selamat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya, Bu ya. Terakhir mungkin kita minta closing statement dari Pak Yunus Rahman. Kita persilakan. Terima kasih, Bung Rengga. Kalau saya secara pribadi ya, bukan lembaga, saya berpikirnya selanjutnya apa yang akan terjadi, gitu ya. Kira-kira apa, setelah ini apa, gitu ya. Jadi kayak serial film ini tidak bakal berhenti, gitu ya. Ada lagi mungkin frame-frame terbaru yang akan kita ikuti. Dan kita lihat, ini atas nama pribadi ya, dari awal mungkin masalah ini muncul, begitu luar biasa. Mungkin tadi ada yang bilang ini hal kecil lalu dibesar-besarkan. Ya kalau hal kecil akhirnya keluar SKB berarti bukan hal kecil, tapi ini hal besar ya yang saya rasa ini akan mengganggu prinsip dasar kekhawatiran kita yang ada di Sumatera Barat. Saya yakin itu. Karena ada bentuk-bentuk pro kontra yang gesekannya luar biasa gitu ya, yang saya kira untung ini tidak terjadi ketika zaman pilkada, Bung Rengga. Apabila terjadi pas zaman pilkada, mungkin tambah kacau lagi ini mungkin kejadian seperti ini gitu ya. Dan kami dari Ombudsman, ini amanah bagi kami dan sebuah tanggung jawab dalam hal ini. Kami berusaha untuk mendengarkan semua para pihak, apapun itu keterangan dan lain-lainnya. Kami berusaha seobjektivitas dalam pemeriksaan. Dan jujur, saya sebenarnya khawatirnya ketakutan saya dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini, Bung Rengga. Biasanya ini Pak Adel dan ada teman-teman khusus lah yang spesialis hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau saya biasa di perhubungan, BUMN, itu mungkin sehari-hari saya atau di Capil itu sehari-hari saya. Untuk hal ini, saya berusaha seobjektif untuk mengurung permasalahan itu ya terkait permasalahan yang ada di pelayanan publik. Walaupun dalam gesekannya nanti menemukan mungkin apakah pelanggaran HAM, ataukah pelanggaran konstitusi, ataukah isunya ini isu agama, ataupun ditunggangi politik, dan lain-lainnya. Itu sangat susah kami memetakan dan untuk mengkhususkan permasalahan ini. Ya terkait SKB, ya tadi kami sekarang meriksa kejadian yang viral tersebut dari kronologis awal ya, mulai kami melihat sebuah latar belakangnya, aturan-aturannya, semuanya kami kumpulkan sedemikian rupa, dan kami mohon doanya, jangan sampai ini pisau bermata dua yang tertuju ke kami di Ombudsman, karena ada 2 lembaga juga yang mengawas, ada Komnas HAM. Karena kuasa korban dan siswi dan keluarga ini melapornya resminya ke Komnas HAM dan ditangani langsung oleh Komnas HAM perwakilan di Sumatera Barat. Dan kami dalam hal ini kami melakukan investigasi prakasa sendiri ya untuk memetakan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di dunia pendidikan ini. Dan saya rasa itu mungkin kami masih running untuk melakukan pemeriksaan. Minggu depan untuk kami jadwalkan dengan Dinas Pendidikan. Secepatnya kami akan lakukan gelar bedah laporan untuk menentukan maladministrasinya dan mungkin ada tindakan-tindakan korektif atau saran perbaikan. Itu Bu Rengga, terima kasih. Saya tutup saja, Bapak Ibu. Banyak maaf dalam penyampaian mungkin saya kurang pas. Salam dari pimpinan kami di Ombudsman Provinsi Sumatera Barat dan rekan-rekan Ombudsman Sumatera Barat kepada Bapak Ibu. Dan saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yunus Rahman yang sudah memberikan closing statement-nya. Terakhir mungkin kami selaku moderator dapat menyampaikan bahwa kami tidak berupaya untuk menyimpulkan gitu ya. Kami berharap tentu kita sebagai partisipan punya perspektif dan horizon tersendiri dalam menanggapi diskusi kita malam ini gitu.
selanjutnya kami mungkin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Suendra dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, dan Buya Haji Maigus Nasir, dan Bapak Yunus Rahman yang sudah meluangkan waktu sampai jam 11 malam ini. Ini hal yang sangat luar biasa bagi kami, dan mudah-mudahan diskusi ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk merumuskan solusi terbaik bagaimana kita menanggapi SKB 3 Menteri ini. Mungkin demikian yang dapat kami moderatori dari diskusi malam ini. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan jika dalam